Ada poin di Filipi 1 ayat 18, pelayanan yang kita baca dulu ayatnya. Filipi 1 ayat 18. Filipi 1 sambil kita berdiri. Ayat 18. Sama-sama membaca 2, 3. Wah, iya. Berhenti, keras. 2, 3. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus dikatakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ya, terima kasih, silakan duduk. Jadi ada pelayanan yang dibangun dengan maksud palsu, maksud benar, tapi ada maksud yang palsu. Kita sudah menuju kepada apa yang minggu lalu kita lihat, yaitu the spirit of Isabel. Ini adalah sebuah kebenaran yang bukan untuk orang lain, ya. Sekali lagi, bukan untuk orang lain. Kebenaran ini adalah untuk kita, ya. Sekali lagi, biasakanlah firman yang kita dengar bukan kita dengar untuk diberitahu ke orang atau dengan asosiasi, oh ini cocok untuk si A, untuk si B. Tapi firman adalah untuk diri kita. Baik saya yang bicara maupun sudah mendengar. Jangan berfilosofi atau berkebiasaan. Oh ini bagus kalau si A dengar, si B dengar, atau siapapun. Dan motif itu akan sama seperti orang Farisi punya cara mendengar. Dan motif itu sama seperti kalau saudara makan kunyah dan tidak telan. Jadi hanya dimuntahkan kembali. Karena firman ini untuk kita telan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Katakan amin. Jadi kalau diri kita sendiri berubah, kita boleh berharap orang lain berubah, ya. Tapi kalau diri sendiri kita tidak berubah, kita tidak bisa berharap orang lain berubah. Kan tidak adil, ya. Kalau kita saja lulus kuliah sudah tidak, tapi kita berharap orang lain harus lulus. Betul, ya. Jadi kita berubah, boleh berharap orang lain berubah. Tapi kita tidak berubah, kita tidak bisa berharap orang lain berubah. Dan perubahan itu dimulai dari dalam kita. Nah, untuk ini kita lihat dalam dua pembacaan di dalam 1 Raja-Raja 21 dan 1 Raja-Raja 21. Itu ada cerita. Tapi kita baca dulu sebelum 1 Raja-Raja, Wahyu 2. Wahyu 2 ayat yang ke-20 dan 23. Pergantian membaca Wahyu 2 ayat 20 dan 23. Di depan. Wahyu 2 Ya. ayat yang ke-20. Ini firman Tuhan. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. 23. Next. Ayat 23, Wahyu 2 ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dengan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Aku yang menguji hati dan akan membalaskan pada setiap orang menurut perbuatan. I will reveal all children, artinya
Aku akan membinasakan semua hasil-hasil dari orang yang di jemaat ini Tiatira yang membiarkan the spirit of Jezebel. Jezebel ini membuat orang berzina secara, ini bukan soal zina fisik saja, tapi soal ajaran, ya, soal ajaran dan orang menyembah berhala, tetapi beroperasi dalam gereja. Perhatikan, beroperasi di dalam gereja, namanya jemaat Tiatira. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini Isabel ini adalah, kalau saudara ingat, dia adalah istri dari Raja Ahab. Nah, saya jelaskan Raja Ahab itu, kalau saudara tahu peta Israel, ada Danau Galilea, Sungai Yordan, kemudian ada Laut Mati di Yerusalem. Itu kerajaan Israel yang besar ini sesudah Salomo itu terbagi dua, paling tidak seperti itu. Yang di bawah itu kerajaan Yehuda dan yang di atas kerajaan Israel. Nah, di zaman Ahab ini itu beroperasi Nabi Elia yang janda Sarfa, diberi makan burung gagak, itu beroperasi di kerajaan Israel. Yehuda sebelah bawah, mereka tinggal dua suku, sini ada 10. Elia ada di zaman Raja Ahab, dan Israel diperintah oleh Raja Ahab yang menikah dengan Isabel ini. Nah, Isabel itu adalah anak dari raja, kalau tidak salah, Raja Sidon, raja orang kafir yang menikah dengan Raja Ahab. Dan kemudian di dalam kehidupan Raja Ahab ini itu terjadi keterbalikan otoritas. Bentar saya jelaskan. Di mana operasional dari pelayanan ini itu mengalami sekian banyak masalah karena istri dari Ahab ini. Nah, istri Ahab ini, Bapak Ibu Saudara, betul-betul Isabel ini spiritnya adalah dia membangun otoritas palsu. Memang ada orang bilang begini, untuk mengantisipasi yang palsu, kita belajar saja terus yang asli. Uang palsu tidak perlu terlalu pelajari saja uang asli. Tapi dalam Alkitab, Firman mengatakan Alkitab bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Sesuatu yang salah dinyatakan atau diberitahu atau dibuat jelas, ini salah loh, begitu maksudnya. Jadi pelajari yang salah ini dalam rangka supaya kita tidak masuk ke jalur yang itu. Jadi sekali lagi firman ini untuk siapa? Untuk kita, untuk diri pribadi kita. Yang pertama kita lihat 1 Raja-Raja 21 ayat 8. Coba 1 Raja-Raja 21 ayat 8. Ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 8. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Ya, satu kali ada cerita bahwa Ahab ini pengen kebun anggurnya Nabot. Tapi Ahab itu dia tahu bahwa itu bukan dia punya, dan dia bermaksud membeli. Tapi Nabot bilang tidak bisa, ini nenek moyang kami punya, tidak bisa dijual sembarangan walaupun kepada raja. Nah, ketika Ahab tahu itu tidak boleh, dia bersedih. Tetapi perhatikan, ada satu tindakan dari Isabel di ayat
berapa tadi? 8. Dia membuat surat. Membuat surat ya. Kemudian dia apa? Memeteraikannya dan mengirim kepada tua-tua. Kan kalau raja itu punya meterai itu cincin, sama seperti cap sekarang, cuma raja yang bisa pakai. Dan itu diambil oleh Isabel. Kemudian dia tulis surat yang Ahab sendiri tidak tahu. Dan yang terima itu adalah para tua-tua. Dan tua-tua itu tahu tidak dari Isabel atau dari Ahab? Dari Ahab. Mereka tahu dari Ahab, tapi yang aslinya dari Isabel. Berarti Isabel ini menggunakan otoritas palsu. Pelayanan yang dibangun, hati-hati kita ya. Hati-hati, pelayanan yang dibangun harus dengan otoritas yang asli. Asli artinya bukan sebuah rekayasa. Ya, bukan sebuah rekayasa. Sebab segala sesuatu yang saya bilang tadi, semua motif pelayanan kita akan diuji oleh api. Dan kalau kualitasnya jerami, kualitasnya jerami akan terbakar. Salah satu adalah menggunakan otoritas palsu. Nah ini menggunakan apa? Meterai ya. Tadi ada meterai. Ini meterai Ahab digunakan oleh Isabel untuk tujuan-tujuan yang sangat-sangat jelas bertentangan, bukan cuma secara firman, secara moral. Karena mengambil apa? Kebun anggur orang lain tujuannya, tapi menggunakan otoritas dari Ahab. Padahal Ahab sendiri tidak mengambil, karena dia tahu itu orang punya, dan dia tahu walaupun mau dibeli, namun tidak berikan, tidak bersedia. Tapi Isabel menggunakan otoritas Raja Ahab untuk mengkelabui, karena Ahab sendiri tidak diberitahu, mengkelabui tua-tua seakan-akan ini Ahab yang buat, karena yang menulis surat adalah Isabel. Kemudian yang tanda tangan adalah Isabel juga, cuma ada pinjam. Ahab punya cincin cap meterai. Jadi otoritasnya asli atau palsu? Sama seperti saudara-saudara begini. Kalau saya menjual bakso, kemudian di sebelah lagi ada jual bakso. Nah, kemudian ketika kita pengen bakso kita berkembang, kita buat sebuah pernyataan, otoritas di atas kita pakai, kemudian menyebarkan isu tentang bakso di sebelah. Akhirnya orang berkurang ke bakso di situ, tapi datang ke kita dengan manipulasi yang kita buat tadi. Nah di dunia luar sana banyak sekali begitu, yang namanya sabot menyabot dengan otoritas yang sama seperti kalau kita mau turun tugas, kan biasa ada surat tugas, ada surat tugas. Kadang-kadang kita sudah tidak tanya surat tugasnya mana, karena surat tugas adalah dasar otoritas. Kalau tidak ada surat tugas, maka tidak legal, ya kan? Nah, ini yang dilakukan oleh Isabel ini dari sisi mata tua-tua legal, betul? Tua-tua menganggap ini legal, tapi dari sisi realita Tuhan lihat ini ilegal. Ilegal kenapa? Ini dia cuma curi meterai Ahab. Dan kalau kita mau pelayanan atau apapun di bisnis, di keluarga, jangan sampai ini menjadi model kita. Hindari ini, saya punya judul menghindarkan diri dari kontaminasi roh Isabel terhadap pelayanan. Ini kontaminasi terhadap pelayanan karena mencuri otoritas, menggunakan otoritas palsu. Saya percaya kalau Tuhan angkat, tidak ada orang bisa turunkan. Tapi kalau Tuhan turunkan, tidak ada orang bisa angkat. Tapi tidak ada orang bisa menurunkan diri sendiri
atau mengangkat diri sendiri. Harus tangan Tuhan yang mengangkat. Ini penting. Mengapa Tuhan tidak angkat Harun? Padahal Harun kakak dari Musa. Mengapa Tuhan tidak angkat Miriam? Walaupun Miriam adalah kakak dari Musa. Musa kan yang paling bungsu. Tuhan bilang yang aku pilih adalah Musa. Itu sebabnya ketika Harun dan Miriam mengata-ngatai Musa, Tuhan melawan mereka. Karena otoritas yang digunakan oleh Harun dan Miriam begini. Apa cuma Musa? Pernah dengar ya? Apa cuma Musa boleh memimpin? Ya kalau Tuhan jawabnya mau cuma dia yang saya beri otoritas. Jelas? Kalaupun ada misalnya Harun dan Miriam, Tuhan beri otoritas Harun di bidang lain. Menjadi apa? Imam besar pertama adalah Harun, tapi pemimpin bukan Harun. Masih ingat Raja Usia? Dia hebat di pemerintahan, bukan? Tapi waktu dia masuk ke Bait Allah, Tuhan menimpakan dia dengan kusta karena dia bergerak di otoritas yang bukan area dia, bukan domain dia, atau otoritas yang palsu. Walaupun Usia berhasil di dunia pemerintahan, tapi dia tidak punya legalitas untuk di keimamatan. Kenali saudara posisi kita masing-masing. Katakan amin. Jadi kita tidak boleh masuk ke area yang bukan Tuhan yang taruh kita. Karena itu memiliki legalitas. Dan kalau itu legal berarti ada otoritas. Coba kalau saudara misalnya Heri pinjam beli pergi ke toko baju polisi, terus Heri pakai baju polisi, di jalan dia print 1-2 hari dia bisa aman. Tapi kalau polisi asli datang, selesai dia, atau provos datang, selesai, betul ya? Jadi otoritas yang palsu bisa digunakan 1-2 minggu, tapi kalau datang yang asli itu akan tersingkap. Karena Isabel nanti tersingkap ketika zaman Elisa, Yehu dan Ben-Hadad dari orang Arab. Karena yang membunuh Isabel adalah Yehu. Karena Elia bilang pada Elisa sama Yehu, sesudah Elia meninggal, otoritas dari Elia itu ditabrak oleh Isabel. Masih ingat? Dia menggunakan otoritas Ahab untuk melawan Elia. Tapi sebenarnya intinya Isabel bukan dari orang Israel, bukan? Isabel dari perempuan non Israel yang menyembah berhala. Perhatikan, pelayanan harus dengan otoritas yang benar, asli, bukannya palsu. Jadi orang-orang kasihan waktu terima surat dari Isabel, mereka percaya ini Ahab yang bikin, kan? Mereka percaya. Nah, kalau seperti itu kita membangun satu pekerjaan, satu usaha, tapi dengan dasar yang ilegal, satu saat akan terbongkar semuanya. Satu saat akan tersingkap semuanya. Apalagi kalau pelayanan. Karena pelayanan yang punya adalah Tuhan. Oke? Sampai di sini sudah bisa tangkap, katakan haleluya. Hati-hati dan hindarkan diri dari kontaminasi roh Isabel. Karena di jemaat Tiatira, kalau saudara nanti pelajari di jemaat Tiatira kasihan ini jemaat bagus. Cuma satu kelemahannya, mereka tidak nangkap, tidak terbuka mata terhadap roh Isabel. Hati-hati, saya sudah ulangi tadi beberapa kali. Ini firman bukan untuk orang lain, tapi firman ini untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan spirit ini. Haleluya. Karena otoritas yang palsu itu selain Tuhan tahu, iblis juga tahu. Betul ya? Selain Tuhan tahu, iblis juga tahu. Mari kita lihat Kisah 19 ayatnya yang ke 13 sampai 16. Ada otoritas yang palsu yang bukan cuma Tuhan yang tahu. Contoh ya, ini kan contoh lain.
baca. Kisah 19 ayat yang ke-13 sampai 16. Next. Jadi siap-siap yang giliran berikut langsung. Kisah Rasul ayat 19 Pasal pasal 19 ayat 13. Ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Ayat 16. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ayat 15 ada lomba ya? Atau 14, 15, 16. Ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal." Yesus aku kenal. Dan Paulus ketahui. Aku tahu. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ya. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jadi pelayanan kan kita sudah dalam konteks membangun motivasi pelayanan yang benar. Sudah 6 poin kemarin, dan yang terakhir pada minggu lalu adalah motif pelayanan yang palsu menurut Filipi 1 ayat 18. Nah, palsu itu di Alkitab banyak contoh. Saya menemukan adalah pelayanan Isabel. Nah, Isabel ini saudara-saudara perhatikan baik, bergerak, katakan bergerak dalam pelayanan dengan otoritas palsu. Ya, jadi ketika contoh kita lihat tadi anak-anak Skewa melihat para rasul mengusir setan, mereka juga mengikuti cara yang sama dan mengatakan, "Kami sumpahi," atau bahasa orang, "Kami tengking roh jahat ini," misalnya dalam nama Yesus, tapi roh jahat itu sorry, tunggu. Roh jahat yang ngomong ya di dalam orang yang kerasukan setan. Paulus dan Yesus aku kenal. Apa yang iblis kenal pada Yesus? Otoritas. Paulus aku kenal. Yang roh jahat kenal adalah otoritas. Kemudian makanya mereka balik, "Kamu siapa?" Artinya walaupun mereka anak-anak Skewa tetap boleh sama dengan Paulus juga kan. Yang penting punya otoritas. Tapi kalau tidak punya, maka roh jahat itu menerpa mereka dan sampai mereka luka-luka lari telanjang. Karena apa? Bergerak dengan otoritas yang tidak sesuai atau tidak asli. Perhatikan, otoritas yang tidak asli akan berbahaya bagi orang itu sendiri. Karena nasib Isabel, kalau saudara baca, cari tahu di Alkitab, tulis Isabel, maka saudara akan lihat riwayat hidup Isabel sampai tubuhnya pun tidak ada. Karena mayatnya dimakan anjing. Sebagaimana Nabot mati terlukai batu dan darahnya dijilat anjing, demikian Isabel dan Ahab mengalami itu. Karena Isabel fokus kita beroperasi dalam pelayanan dengan otoritas palsu atau menyalahgunakan kepercayaan. Ini namanya otoritas palsu. Menyalahgunakan kepercayaan. Oke, hati-hati ini. Karena ini semua akan disingkap, akan dibuka. Sekali lagi saya ulang, ini untuk kita. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, yang kita harus perhatikan dalam the spirit of Isabel, yang kedua yang harus kita tahu bahwa Alkitab mengatakan firman itu bermanfaat tuh. Oh, ini support tadi kan. Alkitab bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan.
Jadi menyatakan kesalahan, kita perlu tahu apa yang salah dalam rangka kita tidak masuk pada kesalahan yang sama. Yang kedua yang ada pada Isabel, dan ini puji Tuhan begitu jelas terbuka pada saya karena ayatnya juga jelas. Hati-hati kita ya, karena ini untuk kita. Satu Raja-Raja 21 ayat 9. Satu Raja-Raja 21 ayat 9. Next. Satu Raja-Raja 21 ayat 9, firman Tuhan. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara ayat. Isi surat yang disebarkan oleh Isabel dengan otoritas palsu tadi meminta tua-tua kumpul orang dan melakukan satu kegiatan agama, bukan? Kegiatan pelayanan, bukan? Apakah puasa bagian daripada aktivitas agama? Ya. Apakah puasa adalah bagian dari aktivitas pelayanan? Ya. Apakah puasa adalah salah satu dari tanda-tanda kerohanian? Ya. Tapi perhatikan baik-baik, puasanya asli atau palsu? Palsu atau asli? Palsu. Dari mana tahu palsu? Karena puasa untuk ya, pokoknya tadi ketahuan tujuannya kan cerita awalnya adalah cerita kebun anggur Nabot toh. Ya. Jadi orang berpuasa untuk apa? Merampas. Berpuasa mengambil merampas kebun anggur Nabot. Jadi orang jadi tua-tua dikumpul pakai surat oleh Isabel, pakai materai Ahab untuk apa? Berpuasa. Sekarang puasanya ini kalau saudara lihat sepintas rohani enggak? Rohani. Betul? Rohani. Tapi kalau sudah lihat teliti yang baik, puasa ini rohani? Tidak. Di mana tidak rohaninya? Di tujuannya atau motifnya. Halo, mari orang berpuasa supaya apa? Supaya sukses. Motif harus benar. Kalau saya 58 bilang, kalau mau puasa benar supaya orang belenggu di dalam diri ini terlepas. Bukan supaya orang lain terlepas, tapi belenggu kita dulu yang terlepas. Berpuasa untuk menyangkal, bukan menyangkal orang lain toh. Mari tolong menyangkal orang lain dengan berpuasa. Menyangkal diri ini yang disangkal. Itu doa puasa asli. Tapi yang dilakukan oleh Isabel, the spirit of Isabel, adalah berpuasa untuk merampok milik orang lain. Siapa? Nabot. Jadi kalau saudara dan saya sudah makin lebih tajam, tidak semua pelayanan itu murni. Kalau motifnya salah, kalau tujuannya salah. Oke, tangkap ini. Tapi jangan kita menyangkal orang lain. Berpuasa harus menyangkali diri. Halo, fokus puasa diri ini diubah. Bukan untuk mencelakai orang. Jadi berpuasa supaya lihat jentora pasti diberkati dan pengen orang lain gigit jari karena orang sudah puasa. Bukan, itu motifnya jauh ke siang. Jauh. Makanya waktu kita doa puasa, kita tidak marah orang lain tidak puasa. Betul? Karena kita tidak atur orang lain, kita atur diri sendiri. Jadi pada saat Isabel mengadakan puasa, tua-tua itu berpikir begini, aduh rohani sekali tempe permasuri ini. Betul? Rohani sekali. Sama dengan rohani kalau udah puasa. Diumumkan pakai surat
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama bahwa seluruh orang Israel kumpul untuk berpuasa, betul? Tapi sampai berpuasa masih benar. Cuma DP motif dan DP tujuan itu di situ baru tahu ini palsu, untuk merusak, menghancurkan, merampas, merampok apa yang menjadi milik Nabot. Tangkap ini, tangkap. Haleluya. Makanya gereja kita jangan berpuasa supaya orang berjemaat pindah ke orang. Betul? Berpuasa dalam rangka kalau orang sudah tidak punya tempat, sudah tidak punya gereja, sudah tidak tahu kemana arahnya, Tuhan bawa ke sini. Haleluya. Jangan berdoa supaya gereja A, gereja B goncang, supaya tampias kemana dan tiba-tiba. Aduh, jauh. Itu doa Isabel. Jangan ada doa Isabel, amin. Oh, kalau toko bakso di sebelah bangkrut, jadi berpuasa versi Isabel, jangan membuat saudara silau. Ih, tante sana, om sana, hari-hari puasa. Tapi tujuannya, halo, tujuannya apa? Untuk saya berubah menjadi serupa Kristus. Yes, itu benar. Kalau sudah mau merubah orang lain, bagaimana merubah orang lain? Kita punya diri sendiri belum pernah berubah. Betul? Kita membangun orang lain di rumah, tapi rumah belum pernah bangun. Betul? Jadi berpuasa model Isabel itu sudah pasti, sudah tangkap ya. Kenapa jadi palsu? Karena motif dan tujuannya jelas. Motifnya adalah untuk supaya bisa ambil kebun anggur Nabot, dan tujuannya supaya Nabot boleh dibunuh. Kalau sekarang mungkin tidak terjadi seperti itu, tapi bisa terjadi dalam bentuk pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu begini: makin banyak orang tidak suka dengan musuh kita makin senang. Itu pembunuhan karakter. Makin banyak orang tidak suka dengan musuh kita, saya harap sudah tidak punya musuh, amin. Makin banyak orang suka dengan musuh kita makin gagal. Semua di sini, amin. Kalau kita tidak latih dari sekarang, nanti kalau sudah datang aslinya, sudah tidak siap lagi. Sudah perlu latihan. Saya kasih informasi contoh ilustrasi. Latihan memasang senjata, membersihkan senjata, memasang peluru, mengkokang senjata, mau latihan menembak. Apa nanti sudah perang baru latih? Tidak, jauh sebelum perang. Orang tahu membersihkan senjata, tahu mengganti peluru, tahu membersihkan selongsong, tahu menggunakan senjata, cara operasinya. Kalau sudah perang, tidak lagi ada waktu. Baru diatur-atur peluru so kena dites. Sekarang waktu kita latih supaya motif kita setiap kali pelayanan, terutama yang doa puasa ini, orang bisa tertipu kalau orang lagi doa puasa. Orang bisa doa puasa, kalau motifnya tidak benar, kita kan tidak tahu. Hanya siapa yang tahu? Hanya Tuhan dan Dia. Hanya Tuhan dan Dia. Ada yang juga dia tidak tahu sampai firman beritahu. Dijauhkan Tuhan pelayanan seperti Isabel. Yang ketiga, yaitu ini hati-hati saudara, jangan cari-cari dukungan. Ya, jangan cari-cari dukungan. Kalau memang Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Tidak usah kumpul-kumpul simpati, tidak kumpul-kumpul. Sampai hari ini saya tidak pernah kumpul-kumpul orang. Bagaimana jawab tentang saya? Karena apa? Orang takut orang punya kata-kata negatif tentang kita kan? Dan orang kita mencari kata-kata positif tentang kita dari orang. Nah, itu namanya kita butuh konfirmasi. Padahal konfirmasi yang paling solid, paling kuat cuma konfirmasi dari Tuhan. Kalau Tuhan masih percaya, itu modal. Kalau Tuhan masih berkenan, itu kesempatan. Nah, mari kita lihat di sini ada otoritas palsu, doa palsu, ada saksi palsu.
Hati-hati saudara-saudara. Demi kepentingan orang A, orang tertentu bisa dibayar. Bukan dibayar itu bukan cuma dengan uang, ya kan? Mungkin sudah dibayar lebih dulu karena jasa, ya, karena kebaikan hati. Orang sungkan untuk tidak balas. Ketika tidak balas, karena apa? Dia dulu tolong kita. Isabel kan melakukan itu. Dan saudara lihat ya, Isabel ada lakukan apa pada 850 Nabi Baal. Mari kita lihat ayatnya supaya saudara lihat ada ayatnya. Jangan sampai ini ngarang saja. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 10. Bapak ikut ini ayat 21 ayat 10. Next, saudara membaca. 1 Raja-Raja 21 ayatnya 10. Suruh jugalah 2 orang bersila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Saudara tangkap ayat ini, ayat berapa tadi? 10. Apa yang ini yang ngomong siapa? Isabel bilang, hadirkan 2 orang saksi. Dan 2 orang saksi ini saksi asli atau saksi rekayasa? Dari mana kita tahu rekayasa? Karena isi kesaksian mereka. Kesaksian mereka apa? Bahwa Nabot telah menghujat Allah, telah mengutuk Allah. Apakah pernah ada kejadian Nabot melakukan itu? Tidak ada catatan. Cuma karena niat Akab didukung oleh Isabel untuk mencaplok kebun anggur Nabot, maka diambil orang-orang yang sudah pasti orang-orangnya Isabel, betul? Dan mereka, saya pikir 2 orang ini bodoh sekali. Kapan kamu udah dengar Nabot menghujat? Kapan kamu dengar Nabot mengutuk? Tapi mereka berani bersaksi. Haleluya. Ini spirit yang tidak boleh ada pada kita. Amin. Karena kita tidak suka dengan orang itu. Minta maaf, ada bahasa begini. 2 orang bermusuhan bisa menjadi berteman kalau musuh mereka sama. Ulang. 2 orang yang tadinya bermusuhan bisa jadi berteman kalau musuh mereka sama. Mungkin 2 orang juga ini tidak suka pada Nabot. Ya, 2 orang ini tidak suka pada Nabot karena Nabot punya kebun anggur bagus, orang 2 ini nyata. Dan tahu arti dengki kemarin? Dengki adalah dengki kita menginginkan apa yang orang itu miliki hancur binasa supaya berpindah ke kita. Itu dengki. Nah, 2 saksi ini ngomongnya betul-betul ngarang. Kalau memang kejadian itu ada begitu, bagi saya, untuk apa saya dikontrol oleh Isabel untuk jadi saksi walaupun kejadian itu benar? Kan akhirnya Nabot jadi binasa. Dan orang lain lah saya tidak mau. Dengan gara-gara kesaksian saya, orang itu dibinasakan. Sudah tangkap ini pesan? Saksi palsu. Ayat berapa tadi? 1 Raja-Raja. Ini ayatnya semua ada di sini loh. Jadi bukan sebuah karangan atau sebuah rekayasa. Saya menemukan ini beberapa waktu lalu dan saya lihat jangan terjadi pada saya, jangan terjadi pada saudara. Karena ke depan spirit ini akan menghinggapi siapa saja yang buka hati. Katakan amin. Spirit ini bisa menghinggapi siapa yang motifnya ia tidak jaga. Karena kalau motif tidak jaga, pelayanan bisa hebat. Tapi kalau motifnya tidak benar, itu sama dengan jerami. Saudara, Isabel merekayasa dan mempersiapkan orang untuk mengucapkan saksi dusta. Kenapa saya tahu dan sudah tahu saksi dusta? Karena isi tuduhannya palsu. Isi tuduhannya palsu. Palsu kenapa? Tidak pernah ada catatan Nabot menghujat Tuhan. Tidak pernah ada catatan Nabot mengutuk Tuhan. Tapi kenapa mereka berani? Saya tanya, kenapa mereka berani?
juga tidak menyukai Nabot. Kalau ada orang dua itu orang netral, kayak orang jadi menipu kendaraan untuk orang lain hancur. Sadari ini. Kalau saya tidak suka dengan orang tertentu, terus orang ajak untuk menjelekan orang itu, saya mudah sekali ikut. Karena saya juga tidak, kemungkinan dua orang ini tidak suka juga pada Nabot sampai berani saksi palsu, saksi dusta. Hati-hati saudara, kebanyakan dari kita ketika kita dalam keadaan tertentu, itu kalau orang menyatakan sesuatu tentang kita, walaupun itu isinya bohong, kita biarkan, yang penting kita dapat untung. Betul? Misalnya dalam berita maksud itu sudah dokter loh. Bahwa orang bicara-bicara, saya bilang, enggak, saya belum. Karena saya harus fair. Kalau saya dokter. Kalau belum. Kuliahnya sudah, tapi wisudanya belum. Tapi kalau orang saya mencari untung, orang bilang, dokter, saya bilang, dia saja. Yang penting orang tahu kita dokter misalnya. Kan mencari keuntungan. Kalau saya tidak pada posisi itu, saya harus bilang, bukan, jangan bilang begitu, itu berlebihan, tidak benar begitu. Itu saksi palsu. Sampai di sini tangkap. Haleluya. Yang keempat, sekali lagi saya ulang-ulang firman ini untuk saya, firman untuk kita supaya kita tidak terseret dengan the spirit of Isabel. Yang keempat di ayat 15-16. Next. 15-16. Satu Raja-Raja 21 ayat. Satu Raja-Raja. Iya. Ayat 15-16. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Jadi karena ada latar belakang orang Sunda, dia tidak baca Isabel, dia Isabel. Isabel sesudah Nabot mati, dia memberikan ladang kepada Ahab. Betul. Kan seharusnya Ahab tanya, kenapa bisa begitu? Kenapa Nabot bisa mati? Apa dia mati karena sakit? Apa dia mati karena rubuh pohon kelapa? Ahab kan harus tanya, kenapa sampai dia bisa mati? Tapi Ahab tidak peduli. Dan saya tidak fokus pada Ahab, saya fokus pada Isabel. Dia seperti memberi sebuah pemberian terbaik untuk suaminya. Betul? Pemberian. Halo, dengan ini saya tangkap bahwa pemberian itu kepada Ahab ini bukan soal pemberiannya, tapi saudara, dari mana pemberian itu didapat itu penting. Dari mana sumbernya itu penting. Atau apa motifnya itu penting. Atau bagaimana meraihnya dan menjadikan itu sebagai sebuah pemberian itu penting. Katakan amin. Karena apa yang diberikan oleh Isabel, nama berapa tadi? Pak, yang namanya pemberian palsu. Salah satu ciri pemberian palsu, sudah diberi diambil lagi. Betul? Jadi kalau saudara beri, jangan ambil lagi. Karena pemberian yang asli setelah diberikan lepas. Tidak lepas di kepala, pegang di ekor. Oke, jadi pemberian Isabel kalau di mata Ahab ini istri yang paling baik sudah. Ini istri terhebat sudah ini.
Tapi Ahabnya harusnya kan buka pikirannya, harus buka otaknya. Sebenarnya tunggu dulu, kita senang sekali dapat nama kebohongan, bagaimana dia bisa mati? Itu harus ditanya. Bagaimana bisa pindah tangan ke kamu dan kamu beri ke saya? Bagaimana ceritanya? Halo, pemberian bisa ada sesuatu seperti Isabel punya cara trik Isabel. Dia mengambil dengan cara membangun satu, atau pertama tadi menggunakan otoritas palsu, kemudian menggunakan apa? Doa puasa yang palsu, kemudian mengambil saksi palsu, kemudian sekarang dia memberi. Ini sama dengan minta maaf. Pemberian Isabel rata-rata sulit ditolak, tapi akibatnya di pihak Tuhan ada. Apa Tuhan bilang pada sesudah Ahab terima itu kebo, apa Tuhan berdiam? Ayat 17, 18, 19. Next. 1 Raja-Raja 21, 17, 18, 19. Demikian firman Tuhan. Nah, setelah Ahab ambil itu kebo, Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, Ya. orang Tisbe. Ya. Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Ya. raja Israel yang di Samaria. Ya. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot Ya. untuk mengambil kebun itu menjadi milik. Ya, dengan sukacita dia Katakanlah sekali. kepadanya, Ya. demikianlah firman Demikian firman Tuhan. Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, Ya. beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, Ya. di situ jugalah anjing akan menjilat darah. Ya, sampai 19 itu. Ya, jelas. Terima kasih, Bu. Saudara, setelah Nabot mati, Ahab ambil kebun anggurnya Nabot. Tuhan langsung bicara. Hasil Tuhan tidak diam. Berarti Tuhan ada lihat? Ada. Tuhan ada lihat. Tuhan langsung bicara pada Nabi Elia. Sebagaimana Nabot ada mati di darah dijilat orang di tempat cuci foto waktu itu cuci kereta, sedemikian pula Ahab akan mengalami seperti itu. Ahab. Tuhan serius? Serius dengan apa? Spirit Isabel ini harus dikonfrontasi, tapi jangan musuhi orang dengan roh. Katakan amin. Amin. Jadi pemberian yang diterima oleh Ahab akibatnya apa? Kematian Nabot jadi sama dengan kematian Ahab. Padahal kan Nabot orang biasa. Nabot dibunuh, Ahab juga dibunuh dalam peperangan dia. Nanti ada cerita kapan-kapan. Ahab waktu mati darahnya dari kereta Ahab itu dijilat oleh anjing di tempat yang sama di mana Nabot punya darah dijilat oleh anjing. Tuhan serius. Nanti Isabel ada yang cerita lebih parah. Kenapa? Di tempat lain membunuh orang, di tempat yang berbeda memberi pemberian yang terbaik. Betapa jahatnya keadaan ini. Amin. Sama seperti saya bilang tadi, Robin Hood. Sedangkan mau mulai sesuatu yang baik, saya punya status kemarin. Saudara menanam gandum, lalang bisa ikut tumbuh. Tapi saudara menanam lalang, gandum tidak satupun bertumbuh. Betul? Jadi kalau kita punya pemberian pelayanan itu, dia motifnya baik, masih ada orang curiga negatif. Betul? Pemberian pelayanan masih ada orang curiga negatif. Nah, kalau negatif, bagian mana lagi yang positif? Karena Tuhan sendiri akan turun dan Ahab menerima konsekuensi. Yang ke-5, masih bersama saya? Masih boleh? Yes. Haleluya, semangat katakan amin. Amin. Supaya nanti 5-10 tahun ke depan, saudara yang sudah dibekali dengan firman ini tidak mudah dimanipulasi, diintimidasi oleh roh Isabel. Nah, roh ini beroperasi yang luar biasa atas nama pelayanan.
tetapi kedoknya kita lihat, spiritnya kita tahu. Kemudian yang ke-5. Coba baca dulu supaya saya tuliskan poinnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Next, 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Semoga cepat selesai. Isabel punya operasional itu penting. Jangan lihat oknum orang tapi rohnya. Ayat 19. 1 Raja-Raja 18 ayat 19 firman Tuhan, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Yezebel. Ya, tangkap. Tertangkap ayat ini pesan apa yang sudah dapat? Berapa banyak yang Isabel kasih makan? 850 Nabi Baal dan Nabi Asyera atau Nabi hutan. Yang totalnya 850 Nabi yang kontra Nabi Elia. Yang kasih makan siapa? Isabel. Kalau versi Desita. Isabel. Desita baca Isabel. Memang kita sebel dia. Karena yang dia baik, dia adalah diakonia. Betul? Kasih makan orang, apa Tuhan berkati kasih makan orang? Ya, sampai di situ Tuhan berkati karena Yesus pun memberi makan 5.000 orang. Tapi setelah itu baru dia bilang, kamu mencari aku karena makan, bukan? Dia tes orang beriman. Nah, diakonia asli atau palsu? Kenapa? Yang diberi makan siapa? Gembala bilang, Nabi palsu yang itu. Memang betul. Kalau mau frontal begitu. Gara-gara mereka Israel panas berapa tahun? Kelaparan berapa tahun? Berapa tahun? 3,5 tahun. Tapi Ahab dan Isabel selalu bilang ini gara-gara Elia. Tuh, selalu ini gara-gara Elia. Tapi di mata Tuhan, Tuhan ada hukum gara-gara Isabel menyembah berhala. Dan dia punya pelayan altar 850. Yang dia kasih makan dari meja Isabel, toh? Jadi tiap pagi 850 datang makan. Siang makan, malam makan. Hati-hati pelayanan kalau ditarik dengan makanan. Bilangkan, hati-hati pelayanan kalau ditarik dengan makanan. Ayat orang ke situ ke sana, kenapa ada makan? Ada Tuhan ini. Kita kalau mau datang ibadah untuk makan firman. Nah, jadi sekali lagi firman itu untuk kita. Jadi ketika 850 Nabi Baal, Nabi hutan itu bertentangan dengan Elia di Bukit Karmel, kan mereka disembelih oleh Elia, toh? Setelah kalah. Ternyata mereka dilayani selama ini oleh Israel. Dengan apa? Makan, minum. Makan, minum. Masih ingat firman kerajaan Allah bukan soal orang Manado kalau diundang makan cepat sekali. Kalau saya tidak cepat sekali kalau orang panggil cepat orang makan itu. Halo, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Makanya Tuhan kita bukan perut. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Ayatnya di mana? 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Ternyata 850 ini Nabi makannya oleh Isabel. Makan dari meja dong? Dari meja yang Isabel. Kalau cuma bilang dari raja, ya mungkin dari Ahab. Tapi ada tulis kan? Dari meja Isabel. Ya Isabel. Dia yang sediakan supaya apa? 850 Nabi ini dengan dia. Padahal tujuan akhirnya apa hasilnya?
mau kontrol dan nasib dari 850 nabi hutan Nabi Baal apa? Bukan cuma mati, digorok oleh Nabi Elia. Karena Nabi Elia bilang begini, kumpul semua, kumpul. Mulia, bikin mesbah. Kamu bikin mesbah, saya bikin mesbah. Kamu saya kesempatan berdoa untuk Baal supaya turunkan api di atas mesbah. Ada korban sudah tansih. Orang berdoa dan sampai sore. Elia bilang, padahal lebih kuat, unipe Allah lagi bikin mantos. Orang lebih marah, orang ambil pisau dan tore badan. Padahal lebih kuat, mungkin dia lagi tidur. Karena Elia tahu cuma satu Allah yang benar. Amin. Allah Israel. Ya. Dan Allah Israel itu tidak setuju dengan Isabel, betul? Karena Isabel mengajak orang menyembah berhala. Kalau orang tidak menyembah berhala hanya karena menyembah patung. Orang menyembah berhala karena menyembah uang. Orang menyembah berhala karena menyembah materi. Orang bisa menyembah berhala karena orang besar, orang penting. Itu penyembahan berhala yang orang tidak sadar. Yang kita sembah cuma satu, siapa? Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak ada lain. Nah, kemudian giliran Elia bilang, sekarang tapi giliran. Ini mesbah ini setaruh korban dari kayu soada, korban soada. Sekarang kan waktu itu lagi musim kering 3,5 tahun kan? Jadi jangan makanan, air susah sekali. Tapi dia suruh siram ini. Kan di Bukit Karmel, jadi mau angkat air itu, dia suruh 250 yang mau habis luka-luka itu siram supaya membukti bahwa ini bukan sudah api memang. Siram ini sampai berapa kali? Mungkin 3 kali. Sampai paling dikelilingi mesbah batu itu penuh air. Kita mau kasih bukti Allah mana yang benar. Dan tiba-tiba dia berdoa cuma pendek, minta bukti supaya orang Israel tahu Tuhan kirim api sampai air yang dipaling kering. Satu waktu Tuhan akan menyatakan roh Isabel ini akan dibongkar. Rohnya kan, perhatikan baik-baik. Dan roh ini bisa hingga pada kita kalau kita tidak jaga motif. Katakan amin. Jangan hanya melihat yang lain, melihat diri kita. Jangan kita jadi seperti spirit of Isabel. Yang ke-6, Wahyu 2:20. Ya, sudah mau selesai. Cepat-cepat baca karena sudah mau selesai. Wahyu 2:20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan. Kata mengajar, ya. Perhatikan kata mengajar. Yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan Allah. Ya, berbuat zina bukan hanya zina fisik tapi zina menyembah berhala atau sudah bukan Yesus yang pusat. Perhatikan di mata Tuhan jemaat Tiatira itu pekerjaannya baik. Lihat di ayat sebelumnya. Jemaat Tiatira pekerjaannya baik, kasih mereka baik, iman mereka baik, apalagi pelayanan mereka baik, dan mereka adalah jemaat yang teguh. Kurang apa pada mereka? Tapi mereka membiarkan spirit of Isabel beroperasi. Puji Tuhan kalau kita bersih, amin. Sekali lagi, puji Tuhan kalau kita bersih, bersih dari diri kita roh ini, amin. Karena baik imanmu, kesetiaanmu, ketekunanmu, kasihmu, pelayananmu baik. Tapi jangan biarkan roh ini ada, roh Isabel. Tahu tak Bapak Ibu Saudara, kalau otoritasmu palsu, kalau otoritas seseorang palsu, kuasanya palsu, saksinya palsu, pemberiannya palsu, diakoninya palsu, apa ajarannya bisa benar? Asih, ajarannya masih bermasalah. Yang terakhir, waktu saya habis. Tadi mana ini? Wahyu 2 ayat 20. Dan yang terakhir di nomor 7. Nomor 7 di sini.
1 Raja-Raja 21 ayat 25. Satu Raja-Raja 21 ayat 25 ayat terakhir. Satu Raja-Raja 21 ayat 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Ya. karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Ya, perhatikan kata dibujuk. Dibujuk dalam bahasa Inggris, ada pengajar bahasa Inggrisnya, stir up. Stir up, kalau orang Belanda stir. Siapa yang jaga stir orang kalau di rumah tangga? Kalau suami istri, yang tukang stir istri atau suami? Halo? Stir up itu bahasa Indonesia apa? Eka? Stir up. Stir up. Saya baca di sini suka menghasut. Stir up atau orang Manado memang pas ada kata atau memengaruhi, suka mempengaruhi, menghasut. Orang Manado pas. Siapa yang jaga stir topik keluarga? Mama atau papa? Harusnya? Harusnya. Karena Efesus bilang apa? Efesus bilang ayat terakhir ini masih ada yang terakhir sekali. Suami, hai istri-istri, tunduklah kepada, karena dia adalah kepala. Efesus 6 ayat 1, Efesus pasal 5, 23, 22. Efesus 5 ayat 22. Terakhir ini ya. 1 Raja-Raja berapa tadi? 1 Raja-Raja 1 ayat 21 ayat 25. Kemudian Efesus 5 ayat 22. 5, baca minta tolong yang terakhir. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Betul. Amin. Seperti tapi jangan lupa baca ayat selanjutnya. Suami harus mengasihi istri. Istri juga bilang, bagaimana teman tunduk pengamangan saya untuk kita. Katakan amin istri. Tapi di pelayanan yang di Isabel, perhatikan baik-baik, jangan tutup mata, jangan pura-pura. Pelayanan harus kepalanya adalah suami. Biar memalin tuan. Karena suami adalah kepala. Isabel dia putar. Siapa yang kepala di antara Ahab dan Isabel? Sebenarnya Ahab itu yang ibu rumah tangga. Dan Isabel adalah bapak rumah tangga. Dan kalau ini diputar, ini otoritas yang terbalik. Kalau mau otoritas terbalik, coba dulu kalau kandungan terbalik, susah. Kaki lebih dulu. Siksa atau saksi? Siksa. Karena otoritas terbalik. Jangan melayani dengan otoritas yang terbalik. Terutama dalam konteks Isabel, yang jadi kepala keluarga bukan Ahab, tapi Isabel. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.